apa bahan yang bisa digunakan supaya hasil pentol kita tetap stabil, bagus, meskipun dia dipanaskan di air mendidih selama berjam-jam. Pertanyaan ini sebenarnya agak berbahaya untuk dibahas. Kenapa? Ini, kalau kita ngomong kita bikin bakso, tentu kita tahu bahan yang paling dominan, paling banyak dipakai apa? Daging kan? Misalkan oke, nggak bikin bakso tapi pentol, tepungnya kan lebih banyak. Nah, meskipun pentol itu tepungnya lebih banyak, kan tetap yang dominan adalah di dagingnya. Nah, kalau kita ngomong masalah daging itu kan terdiri, yang paling utama itu kan pasti ada protein, lemak, dan juga cairan. Nah, korelasinya apa? Kok saya sebut tadi membahas bahan apa yang bisa membantu untuk pentol itu bertahan tetap stabil meskipun direbus dalam suhu mendidih dalam jangka waktu yang lama, itu karena korelasinya ada di ketiga hal ini. Tadi kan saya sebutkan daging itu adalah protein, lemak, dan juga cairan. Dimana kalau protein dan lemak itu ada yang namanya proses denatur, yaitu adalah proses yang sederhananya ya, jaringannya, rantai kimianya itu mengalami perubahan atau rusak sehingga airnya terlepas. Nah, kalau dari protein dan lemak itu memiliki titik yang lebih rendah, di mana biasanya dia berkisar 50 derajat ke atas, itu dia akan terurai, akan pecah. Sementara kalau protein memang biasanya akan lebih tinggi. Kalau sudah seperti ini, korelasinya adalah ketika kita memanaskan ulang bakso dengan air yang mendidih, itu kan berarti suhu airnya berapa? Kisaran 100 derajat kan? Sementara titik didih dari lemak dan protein itu selalu di bawahnya 100 derajat. Nah, hal ini berarti ketika kita merebus bakso dalam air yang mendidih dalam jangka waktu yang lama juga, akan terjadi kerusakan di mana umumnya bakso ini akan pecah. Nah, kalau kita ngomong sekarang ini proses alami pasti terjadi, kira-kira ada nggak bahan yang bisa mencegahnya? Karena pembahasan kita adalah tentang bakso, tentang makanan, berarti sebisa mungkin kan bahan yang kita pakai adalah yang food grade. Sementara semua bahan yang food grade pasti punya yang namanya titik lebur, titik didih tadi. Nah, kalau ternyata Anda ingin hasil bakso Anda atau Anda tahu ada orang lain yang bisa bikin bakso bertahan bagus, tetap stabil meskipun dipanaskan di air mendidih dalam jangka waktu yang lama, jawabannya tentu tidak akan ada bahan yang natural, yang alami ya, itu yang bisa mencegah proses seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti jawabannya adalah kalau Anda mau bahan yang benar-benar aman, bisa dikonsumsi, itu tidak akan ada. Lalu kenapa kok kita bisa temukan ada penjual bakso yang bisa seperti itu? Nah, jangan-jangan mereka menggunakan bahan yang sebenarnya tidak untuk dikonsumsi. Alternatifnya ada banyak, yang paling umum biasanya adalah borak dan formalin, dimana ini secara fungsi dia bisa membuat hasil bakso kita ini bertahan meskipun direbus lama di air yang mendidih. Tapi kan kembali konsekuensinya adalah bahan-bahan ini tidak untuk makanan, dilarang, bisa menyebabkan kanker dan sebagainya, sehingga sebaiknya Anda tidak gunakan.